Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang kelas hukum perizinan. Yang sudah kita ketahui bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini, pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadangkala, kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan. Pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi pemerintah, itu untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Kemudian, sebagai sumber pendapatan daerah. Jadi dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi, tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Kedua, dari sisi masyarakat, yaitu untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, serta untuk mendapatkan atau memudahkan fasilitas. Jadi secara luas tujuan perizinan yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah. Nah, diantaranya pertama, keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu. Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya pada izin mendirikan bangunan atau IMB. Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan oleh pemerintah direncanakan untuk pemukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industri. Kedua, mencegah bahaya terhadap lingkungan. Nah, ini sebagai salah satu peraturan pelaksanaan perundang-undangan. Jadi ditentukan bahwa usaha atau kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi di antaranya persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Jadi sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu yang mempunyai dampak lingkungan, misalnya seorang pelaku kegiatan
diwajibkan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dari sisi lingkungannya. Yang ketiga, keinginan melindungi objek-objek tertentu. Jadi pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tersebut mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan. Misalnya, alasan sejarah. Benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Contoh untuk hal ini adalah izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan, yakni izin pengelolaan situs sejarah tertentu berupa peninggalan sejarah yang menggambarkan perkembangan budaya dan peradaban manusia pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, yaitu membagi benda-benda yang sedikit. Jadi ada kalanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya jumlahnya sangat terbatas. Apabila ada warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, maka kesempatan yang ada pun terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara tepat. Misalnya, suatu daerah tertentu mempunyai potensi alam berupa sarang burung walet, gitu ya. Contohnya selain sarang burung walet, ada juga izin penggalian tambang. Kemudian yang kelima, pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Maksudnya, izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat. Contoh mengenai hal ini adalah surat izin mengemudi. Seseorang harus melalui serangkaian proses pengujian, baik ujian teori ataupun praktek. Nah, selain itu contoh surat izin praktek dokter atau SIP. Yang keenam, tujuan tertentu lainnya. Mengenai izin untuk tujuan lain dari yang telah disebutkan tadi, contohnya adalah izin yang dapat diberikan di lingkungan pegawai negeri. Nah, seorang pegawai negeri berhak mendapatkan cuti, misalnya cuti tahunan. Untuk menggunakan hak tersebut perlu ada izin. Itulah tujuan perizinan secara luas. Adapun fungsi pemberian izin. Jadi ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga apabila terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu instrumen rekayasa pembangunan. Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru sangat mendasar, yakni menjadi instrumen pembangunan. Fungsi ini, perizinan akan berperan sebagai suatu bentuk rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus pembangunan, yaitu sejak perencanaan hingga ke pengawasan dan evaluasi. Dalam proses pembangunan, perizinan akan menjadi legitimasi keterlibatan pihak pemilik izin dalam aktivitas pembangunan,
dalam porsi yang menjadi lingkup dalam izinnya. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat ataupun bisa dikatakan sekaligus sebagai sumber korupsi bagi pembangunan. Jadi, perizinan itu instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. Jika perizinannya hanya dimaksudkan sebagai sumber income saja, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Jadi baik buruknya tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang akan ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan. Yang kedua, budgetering. Jadi perizinan tidak boleh diartikan terlalu dominan pada fungsi budgeteringnya. Akan tetapi mengedepankan fungsi budgetering semata-mata sebagai fungsi dari perizinan sudah pasti merupakan penafsiran yang keliru. Yang ketiga adalah reguleren. Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Untuk selanjutnya terkait aspek yuridis pada izin. Pada umumnya, sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian izin, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Yang pertama, larangan. Maksudnya, larangan dan wewenang suatu organ pemerintah dilakukan dengan memberikan izin harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ini timbul dari asas legalitas. Dalam negara hukum demokratis yang dalam hal ini, pemerintahan atau kekuasaan eksekutif hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikannya kepadanya dalam undang-undang dasar atau undang-undang lain. Larangan itu merupakan sesuatu yang membebani warga, oleh karena itu pembebanan tersebut mesti mendapat persetujuan warga dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian izin. Izin muncul kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ pemerintah wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Jadi keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan untuk menciptakan suatu keadaan yang konkret dan individual, sehingga suatu hubungan hukum menetapkannya secara mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak. Yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan dalam pemberian izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan dengan syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian penguasa. Jadi dalam hal tertentu ada kemungkinan
Sesuatu yang secara umum dilarang kemudian diperbolehkan oleh penguasa. Bahkan ada juga larangan yang tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh. Untuk adanya kemungkinan penyimpangan dari ketentuan larangan tersebut, maka organ pemerintah tertentu diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpangan. Tanpa ada kewenangan seperti itu, organ pemerintah tidak bisa memberikan izin. Sebagai contoh, penggunaan senjata api pada prinsipnya dilarang kecuali kalau ada izin. Untuk itu kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada institusi pemerintah tertentu untuk dapat memberikan izin. Dengan demikian, tidak semua dapat dengan leluasa menggunakan senjata api. Hal ini disebabkan penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam situasi tertentu dan dengan kriteria tertentu pula. Untuk itu, instansi yang diberikan kewenangan menyimpang dari aturan larangan umum juga diberikan kewenangan, misalnya untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, pengambilan keputusan layak tidaknya diberikan keputusan penyimpangan dan sebagainya. Selain aspek yuridis pada izin, ada yang dikatakan elemen pokok perizinan. Karena izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu, maka ada beberapa unsur perizinan yang harus diketahui. Yang pertama adalah wewenang. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif, perlu wewenang. Tanpa wewenang, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. Kedua, izin sebagai bentuk ketetapan. Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Lembaga atau kelembagaan secara teoritis adalah suatu rule of the game yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi pendorong pencapai keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan. Yang keempat, peristiwa konkret. Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat. Izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung kewenangan pemberi izin, macam izin, dan suatu organisasi instansi yang menerbitkannya.
Kelima, proses dan prosedur perizinan. Dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda, tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Keenam, persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Menurut Suhino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Artinya, dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Jadi penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketujuh, waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan itu. Dengan demikian, regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut. Disebutkan dengan jelas, waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin, diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan. Yang kedelapan, terkait biaya perizinan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan rincian biaya. Harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan. Kemudian ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian 9, pengawasan penyelenggaraan izin. Saat sekarang, kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan pemerintah masih kurang baik. Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawasan fungsional. Sedang pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat atau bisa melalui KPK dalam hal misalkan untuk gratifikasi atau ombudsman, DPRD provinsi atau kabupaten dan kota. Kemudian penyelesaian pengaduan dan sengketa. Nah, setiap pimpinan unit penyelenggaraan pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut, unit pelayanan perizinan harus menyediakan loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu bisa melalui mediasi, ombudsman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut. Kemudian terkait sanksi. Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia, ya kedepannya perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria bisa disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan, jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan, kemudian mekanisme pengguguran sanksi. Nah, dan yang terakhir terkait hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal seperti tertulis dengan jelas, seimbang antara pihak, wajib dipenuhi oleh para pihak. Yang terakhir mengenai sifat izin. Jadi pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat. Di antaranya izin bersifat bebas. Maksudnya di sini izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. Nah, kemudian ada izin yang bersifat terikat. Izin di sini yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin, kadar kebebasan dan wewenangnya itu tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangannya itu mengatur. Misalnya IMB, izin usaha industri, ataupun izin gangguan. Nah, selanjutnya izin yang bersifat menguntungkan. Ini izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata. Keputusan ini merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak ada tanpa keputusan atau izin ini. Misalnya SIM, SIUP, dan SITU. Kemudian izin yang bersifat memberatkan. Izin ini mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Nah, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasakan dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Kemudian, izin yang segera berakhir. Ini izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya itu relatif pendek. Misalnya IMB. Izin yang berlangsung lama. Nah, kalau izin ini yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya itu relatif lama. Misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian izin yang bersifat pribadi. Nah, izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi atau pemohon izin, misalnya SIM. Kemudian yang terakhir adalah izin yang bersifat kebendaan. Ini merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin gangguan dan SITU. Nah, sekian materi pembahasan hukum perizinan untuk kali ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.